Beberapa hari yang lalu sempat viral di media sosial, di Instagram, di Twitter, dan juga yang lainnya terkait motor CBR 1000cc yang diketahui seharga 650 juta lebih ditabrak mobil Ayla. Banyak orang juga yang mengatakan bahwa ternyata harga motor gede CBR 1000cc itu 6 kali lipat mobil Aylanya itu. Oke, kita akan bahas tuntas kasus ini, kejadian ini, berita ini, tapi setelah yang satu ini. Diketahui peristiwa itu terjadi hari Selasa kemarin ya, pada waktu sore hari di Jalan HR Benyamin, Purwokerto, Banyumas. Dimas Parastiahani ini adalah pemilik motor gede, motor CBR 1000cc yang harganya 650 juta lebih itu ya. Awal mulanya Dimas ini konvoy dengan istrinya dan istrinya menggunakan motor Matic. Dimas ini menjelaskan jika memakai motor kopling tangan itu harus injak gigi, harus lepas kopling dan juga tarik gas ya, sehingga suara motornya ini agak keras, begitu. Nah, waktu itu istri Dimas itu di belakang Dimas ya. Dan saat suara motor Dimas ini kenceng, muncullah seorang pengendara mobil Ayla. Dengan tiba-tiba Dimas ini disuruh minggir oleh si pengendara mobil Ayla ini. Dan tiba-tiba sambil membuka kaca mobil, si pengemudi mobil Ayla ini sambil marah-marah. Dan saat itu juga terjadi cekcok yang tidak bisa dihindarkan. Ini masih dalam keadaan jalan bebarengan ya. Awalnya si Dimas ini tidak mau ngeladenin si pengemudi mobil Ayla ini, tetapi karena si pengemudi mobil ini membuka kaca dan marah-marah, akhirnya Dimas ini minggir dan berhenti. Terus langsung si pengemudi Ayla ini turun dan mendekati si Dimas ini dengan marah-marah, dengan nada tinggi. Nah, di sini juga Dimas mungkin kesal ya, dimarah-marahi. Terus si Dimas ini memutuskan untuk mengajak duel si pengemudi Ayla ini jika dia memang tidak terima. Namun tidak ada tanggapan dan si pengemudi mobil Ayla ini malah pergi sambil marah-marah dan juga menggembor-gemborkan mobilnya. Nah, dari sini awal mula Dimas timbul rasa emosi ya. Terus Dimas mengejar mobil Ayla itu. Di saat Dimas mengejar mobil itu dan juga mendekatinya, Dimas sambil berkata suruh minggir atau disuruh minggir ya si pengemudi ini. Tetapi tanpa diduga ternyata si pengemudi mobil Ayla ini malah menabrak Dimas dengan sengaja sampai Dimas ini terjatuh dan terseret di kolong mobil kurang lebih 15 meter. Akhirnya si Dimas ini luka-luka sampai lengan tangan kirinya ini patah. Dan Dimas ini juga menjelaskan tangannya patah tidak karena jatuh dari motor, tapi karena terseret mobil Ayla itu. Dan jika kalian ingin menonton klarifikasi dari Dimas, bisa lihat video yang ini ya. Atau nanti saya kasihkan linknya di deskripsi video ini. Nah, sampai di sini karena kejadian sampai seperti ini dan Dimas ini tidak terima, terus si Dimas ini memutuskan untuk melapor kepada polisi. Dan setelah Dimas melapor terus penyelidikan, akhirnya pihak polisi ini berhasil mengamankan pelaku atau mengamankan si pengemudi mobil Ayla ini. Dan pastinya kasus ini terus berlanjut karena pihak keluarga Dimas dan juga Dimas ini gantian yang tidak terima. Setelah proses, akhirnya si pengemudi Ayla ini mengakui kesalahan dan juga meminta maaf kepada Dimas dan mengajak Dimas dan keluarganya ini damai secara kekeluargaan dengan sudah disiapkannya satu mobil Ayla dan juga satu unit rumah. Dan diketahui satu unit mobil dan juga satu unit rumah ini untuk mengganti rugi pihak si Dimas ya. Tetapi sampai di sini pihak si Dimas dan juga keluarganya ini belum menyetujui permintaan dari pihak Ayla ini. Selang hari kasus masih berlanjut dan pihak Dimas dan juga keluarganya ini mengetahui ternyata si Ayla atau pihak dari pengemudi Ayla ini bukan tergolong orang yang mampu dan mobil Ayla itu ternyata juga masih kreditan. Dari sini pihak Dimas dan juga keluarga mulai mengalihkan niatnya ya. Dan keluarga besar dari pihak Ayla ini mendatangi Dimas dan juga keluarganya dengan tujuan untuk meminta maaf dan juga memilih jalur damai secara kekeluargaan dengan sudah mempersiapkan satu unit mobil dan juga satu unit rumah tadi, agar pihak Dimas dan juga keluarganya ini mau berdamai dan juga tidak melanjutkan ke jalur hukum. Dan sampai di sini pihak Dimas dan juga keluarganya ini belum mengambil keputusan, belum menyetujui permintaan dari pihak mobil Ayla ini. Setelah semua pihak keluarga Dimas ini bermusyawarah, akhirnya pihak keluarga Dimas ini mau berdamai dengan pihak keluarga Ayla ya, dengan tidak meminta satu unit mobil dan satu unit rumah. Kedua pihak ini bisa damai secara kekeluargaan dan pihak Dimas ini tidak menuntut untuk
pihak Ayla bertanggung jawab. Dari pihak Dimas dan juga keluarga ini hanya meminta seikhlasnya dan juga semampunya saja. Oke, kesan apa yang kalian dapat dari peristiwa ini, dari kejadian ini? Bisa kalian tuliskan komentar kalian ya. Dan juga bagi kalian dan kita semua tetap selalu berhati-hati di jalan ya, karena kita tidak tahu mau berhadapan dengan siapa. Lebih baik kita saling menghargai dan juga berpikir panjang sebelum kita melakukan sesuatu yang berbahaya, yang membahayakan bagi orang lain, apalagi bagi diri kita sendiri. Oke, mungkin segitu saja video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.